serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk dapat mengikuti pelatihan basic Microsoft Excel online training pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya perlu diinformasikan kepada hadirin sekalian bahwa acara pada pagi hari ini yaitu pelatihan basic Microsoft Excel online training yang diadakan oleh Departemen Intelektual Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan akan dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Adapun pertemuan yang pertama yaitu dilaksanakan pada pagi hari ini pada tanggal 28 Mei tahun 2021 dan pertemuan kedua nanti akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni tahun 2021. Dan perlu diingatkan kepada para peserta bahwa nantinya yang mendapatkan sertifikat itu yang mengikuti pelatihan selama 2 kali pertemuan saja. Yang hanya mengikuti 1 kali pertemuan tidak dapat menerima sertifikat. Jadi dimohon pada para peserta untuk dapat mengikuti acara kita ini selama 2 kali pertemuan. Sebelumnya perkenankan saya di sini Muhammad Fikri Halwan Fauzi yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pelatihan basic Microsoft Excel online training, dan acara yang keempat penutup. Langsung saja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kita bersama-sama. Dengan harapan semoga acara pelatihan basic Microsoft Excel online training ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zainal Arifin MSc, selaku Prodi MPI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada beliau kami persilahkan. Tes suara dulu, kedengaran nggak Mas? Sudah kedengaran Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melakukan kerja-kerja profesional ya dan akademis, yaitu pelatihan basic Microsoft Excel online training. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kita sudah menyelesaikan bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri kepada semuanya dan mohon maaf lahir dan batin. Baik, yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada HMPS khususnya pengurus dan juga Mbak Tifal Hansa ya yang sudah melakukan beberapa kegiatan untuk pengembangan skill dan kompetensi bagi para mahasiswa. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Moderator, Pak Moderator Wahyu Rustianto MM ya. Kelihatannya yang kemarin sudah juga ngisi dengan Mas Syafi'i itu ya terkait tentang latihan Microsoft Office ya. Mungkin ini kelanjutan dari Excel. Dan saya kira ini penting bahwa di era revolusi industri 4.0 ini memang lebih banyak bagaimana mahasiswa dibekali beberapa skill dan kompetensi yang dibutuhkan. Khususnya dibutuhkan di era revolusi industri, minimal ada 3 skill atau literasi, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Nah, 3 literasi itu yang harus apalagi nanti didukung oleh kurikulum Merdeka Belajar atau kampus Merdeka, di mana nanti mahasiswa bebas untuk melakukan proses pembelajaran. Apalagi ini di era pandemi ini, saya di kantor sangat sepi sekali ya. Ke depan mungkin ruang-ruang kelas itu tidak penting lagi ya.
Bahkan ini fakultas juga mau melakukan pendidikan profesi guru, itu semuanya full daring, full daring. Jadi memang dulu saya pernah membaca ya beberapa tahun yang lalu ya, bahkan saya tulis dalam buku pengembangan strategi aktif berbasis IT. Salah satunya ada istilah dalam buku siapa yang saya lupa itu guru digital dan murid digital. 10 tahun yang lalu saya membacanya, 10 tahun yang lalu lebih. Dan ternyata baru terasa sekarang saya menjadi dosen digital dan mahasiswa digital. Apalagi angkatan 2020 ini saya belum pernah ketemu secara fisik ini. Kecuali yang coba nanti yang masa angkatan 2020 yang di Jogja, kalau kondisi aman, sehat, bisa main ke prodi lah, ketemu dengan dosen-dosen atau kaprodinya. Karena belum pernah bertemu bertatap muka sama sekali angkatan 2020 karena mereka produk pandemi, produk pandemi. Jadi karena manusia itu juga butuh ada literasi tadi, literasi human. Literasi human itu bagaimana manusia selain nanti dibekali oleh literasi teknologi, sebagaimana pelatihan-pelatihan ini bagian dari literasi teknologi. Literasi human itu bagaimana mahasiswa juga dilatih untuk berkolaborasi, untuk berkomunikasi dengan baik, untuk berjejaring ya, berjejaring, menjalin relasi dan seterusnya. Itu era kolaborasi. Dan di era sekarang sudah tidak zamannya untuk saling bersaing. Kalau dalam teori strategi manajemen strategik itu kan nanti Anda akan diajari Pak Jamroh ya, tapi Pak Jamroh semester ini sudah selesai, beliau akan pensiun ya. Ada namanya istilah Blue Ocean Strategic, ada Red Ocean Strategic. Blue Ocean Strategic itu adalah bagaimana kita berinovasi di mana inovasi itu tidak ada persaingan. Kalau Red Ocean Strategic itu kita membuat inovasi, membuat produk di mana itu banyak persaingan. Nah, misalnya di prodi MPI di Indonesia sudah banyak sekali prodi-prodi MPI di Indonesia ya. Kalau kita mendirikan prodi MPI yang sama dengan yang lain, itu artinya kita membuat produk yang Red Ocean Strategic. Bagaimana kita berjuang untuk memenangkan persaingan. Karena sudah ada semuanya. Nah, kita di Jogja itu mencoba untuk menggunakan manajemen strategik Blue Ocean Strategic ya. Bagaimana kita membuat program-program atau kegiatan-kegiatan yang di mana itu tidak ada persaingan. Nah, nanti misalnya prodi kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, prodi MPI Indonesia belum menggunakan. Prodi kita tahun ini sudah mencoba untuk mengikuti akreditasi internasional. Nanti tolong bantuan dari para mahasiswa, alumni dan juga HMPS bahwa tahun ini prodi MPI mengikuti akreditasi internasional FIBA-A. FIBA-A itu salah satu model akreditasi internasional ya. Nah, di Tarbiyah ada 5 prodi yang diikutkan, ada MPI, ada PIAUD, ada PGMI, PAI, S2 PIAUD dan S2 PGMI. 6 prodi diikutkan oleh UIN atau fakultas untuk mengikuti akreditasi internasional FIBA-A. Doakan semoga tahun ini bisa lulus sehingga nanti Anda lulus dengan akreditasi internasional FIBA-A itu. Dan ini di prodi MPI Indonesia saya kira belum ada yang mengikuti akreditasi FIBA-A itu. Jadi kita membuat program yang itu tanpa ada persaingan. Sehingga kita akan menjadi driver, akan menjadi leader, akan menjadi inisiator, akan menjadi pertama ya, jadi inovator yang diikuti. Jangan menjadi pengikut, atau dalam bukunya Renal Kasar itu, jangan menjadi passenger atau penumpang, tapi jadilah driver. Sopir itu ya yang mengendalikan keadaan, yang mengatur jalannya sebuah organisasi. Maka saya sangat senang beberapa kali HMPS mengadakan beberapa kegiatan yang sifatnya itu untuk mengupgrade ya. Kalau saya kira di prodi-prodi MPI yang lain mungkin sibuk bagaimana mahasiswa untuk menyiapkan jadi PNS, bagaimana nanti mahasiswa itu caranya jadi PNS. Saya kira di zaman Anda itu sudah tidak lagi
terlalu risau kalau tidak jadi PNS. Berbeda dengan zaman saya, mungkin zamannya Mas Wahyu ya. Zaman sekarang itu zaman era-era revolusi sekarang itu sudah banyak sekali profesi-profesi akan bermunculan, tapi juga banyak profesi-profesi yang akan hilang. Nah, di sini maka skill itu penting. Bahkan Google sudah membuat lowongan pekerjaan tanpa harus punya ijazah. Nah, terus fungsinya Anda kuliah apa kalau ijazah nggak terpakai? Nah, di situ saya khawatir nanti kampus-kampus itu tutup, dosen-dosen itu nganggur, tidak perlu kelas-kelas karena sekarang Anda bisa mengikuti beberapa kelas atau training-training bisa gratis, bahkan bisa dengan biaya murah ya. Bahkan pesantren pun banyak yang virtual. Seperti Kiai Ulil Absar Abdallah kemarin itu membuat ngaji virtual. Saya kemarin di bulan puasa pernah mengikuti hampir full itu. Tiap malam ngaji Mishkatul Anwar ya. Yaitu kitab filsafatnya Imam Ghazali. Dan ini beliau akan mencoba lagi kembali mengadakan pengajian setiap minggu tentang Mishkatul Anwar, melanjutkan kemarin, dan Ihya Ulumuddin. Artinya banyak kiai yang turun ke media sosial. Jadi mereka tidak butuh pesantren, tapi hanya butuh kuota atau media-media. Bahkan saya senang sekali banyak beberapa kiai yang sudah turun di media sosial. Ada Gus Baha, kemudian ada Kiai Ulil Absar Abdallah, ada Gus Mus, ada beberapa kiai atau tokoh-tokoh yang lain. Karena khawatir kalau teknologi itu tidak kita kuasai, maka akan mereka kuasai. Salah satu kemarin beberapa saya mengikuti teman-teman mantan-mantan narapidana teroris atau mantan-mantan yang terjebak pada paham radikal, mereka kebanyakan belajar di media sosial ataupun internet. Nah, di sini maka pentingnya bahwa kita bagaimana mempelajari literasi digital, literasi teknologi, literasi data, dan literasi human itu pentingnya di situ. Bagaimana kita mempersiapkan para mahasiswa punya skill dan kompetensi. Maka gunakanlah itu dengan baik. Waktu-waktu untuk itu belajarnya, pokoknya di waktu pandemi ini jangan sampai menjadi kaum rebahan ya, tapi carilah beberapa ilmu-ilmu yang banyak sekali tersebar di media sosial, yang itu kadang gratis, kadang biayanya murah, dan seterusnya, itu untuk meningkatkan skill terus. Ditingkatkan terus, karena kalau tidak kita selalu update maka akan outdate itu ya kurang update. Begitu saya kira sambutan saya, karena ini sebentar lagi ini saya mau mengajar di agam PAI di UGM, dan jam 9 ini saya akan ada waktu mengajar, dan saya sudah janji menggunakan Zoom, dan nanti juga jam 9 ini juga akan ada sosialisasi pendidikan profesi guru. Jadi saya ke kampus ini membuat 2 laptop. Ini laptop satu untuk membuka acara, dan laptop yang satunya nanti untuk mengajar di UGM. Dan ini laptop yang saya pakai ini untuk membuka ini mau saya gunakan untuk mengikuti sosialisasi pendidikan profesi guru. Baik, terima kasih kepada Mbak Tifal dan juga teman-teman yang lain, dan juga moderator, dan juga khususnya Mas Wahyu yang sudah sering sekali membantu para mahasiswa untuk mengupgrade skill dan kompetensinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan memberikan bekal bagi para mahasiswa dan menjadi generasi-generasi yang masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Nanti setelah ini saya, Mbak Tifa dan Mas Wahyu dan Mas Fikri ya. Setelah ini saya langsung out ya, live ya, karena saya langsung ngajar di laptop satunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Arifin. Langsung saja memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti pelatihan basic Microsoft Excel online training oleh Bapak Wahyu Rusdianto. Namun sebelumnya perlu diinformasikan kepada seluruh peserta, apabila nantinya ketika materi yang disampaikan oleh Bapak Wahyu ternyata teman-teman merasa kesulitan dan juga ada materi yang kurang dapat dipahami, teman-teman bisa langsung menanyakan kepada Bapak Wahyu lewat kolom chat, dan nanti mungkin Bapak Wahyu juga akan menjawabnya. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini.
Nama Yusjanto singkat staf pengajar yang di bidang ilmu perkantoran manajemen serta tertarik pada bidang perkantoran digital di Indonesia. Studi administrasi perkantoran, manajemen aplikasi komputer, multimedia dan sistem informasi manajemen. Telah beliau di Barat RW 07 dari Sleman. Telah menjaga 26 menjadi dosen di Universitas Yogyakarta dari tahun 2016 dengan studi administrasi perkantoran Fakultas Ekonomi. Pendidikan beliau S1 di administrasi perkantoran di Universitas Yogyakarta, S2 manajemen di Universitas Maret. Pelatihan 2018 pelatihan learning, pada tahun 2019 pelatihan penulisan artikel jurnal, tahun 2020 pelatihan jurnal. Kemudian prestasi dan penghargaan beliau dan mahasiswa bidang kalangan competition Bursa Efek Indonesia dan EPM UI dan itu makasih dari pemerintah dan dari kepada Bapak Yusjanto dan Pak kami persilakan. Terima kasih Mas moderator. Mohon maaf tadi suaranya memang putus-putus atau jaringan di tempat saya yang putus-putus ya? Suara dari Mas Fikrinya, Pak. Oke, baik. Saya kira di tempat saya memang jaringannya susah. Terima kasih untuk program studi MPI Winsuka, terutama lewat himpunan mahasiswanya sudah mengajak saya untuk sharing melalui pelatihan Microsoft Excel ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, saya seorang staf pengajar juga di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Deketan ya kampusnya ya. Kebetulan saya dulu teman sekelasnya Bu Nora Saifa, Sekprodi teman-teman semua di S1-nya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari panitia yang menghubungi saya bahwa peserta pelatihan ini adalah mahasiswa angkatan 2020. Kemudian ada juga peserta umum yang dari luar prodi maupun dari luar kampus Winsuka. Jadi saya perlu data dulu sedikit sebenarnya. Saya minta bantuan teman-teman untuk mengisi ini, sebentar. Ini teman-teman, silakan teman-teman akses menti.com, kemudian masukkan kode ini 84043533, mohon maaf. Sekali lagi masuk ke menti.com, kemudian masuk ke 84043533. Di situ ada semacam survei kecil-kecilan ya teman-teman untuk saya tahu teman-teman itu mengenal aplikasi spreadsheet ini sejak dari kapan. Monggo silakan. Jadi ini ya teman-teman ya, masuk ke menti.com, kemudian gunakan kode 84043533.
Ya, baru 35 yang mengisi, sementara ada 84 partisipan di Zoom. Kita tunggu ya. Minimal yang mengisi 75%-nya lah, nggak harus 100% juga nggak apa-apa. Sekitar 50-60-an orang. Saya tunggu sampai 50-60-an orang. Menti.com, kodenya 8404 3533. Ini Mas Wahyu dicari Mbak Nora. Hai. Juga dengar tahu Bapak pakai Halo. itu. Ya. Ini. Mohon maaf lahir batin ya, Yuk. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin juga. Ini di Jogja apa di Kebumen? Di Jogja, di rumah Jogja saya. Oh ya. Kapan-kapan aku silaturahmi lah. Ya, ditunggu. Selantek. Selantek, tolong disisakan sedikit. Ya. Oke, monggo silakan dilanjutkan. Oke. Nah. Sudah 54 yang mengisi, saya tunggu sedikit lagi ya. Saya genapkan 60 deh. 6 lagi, 6 orang yang mengisi lagi. Aku malah belum. Ucapkan mohon maaf lahir batin ya. Baik, Mbak Tifal, saya pamit ya, Mas Wahyu. Ini mau saya ganti kegiatan fakultas. Terima kasih ya semuanya. Iya, Terima monggo, kasih. Pak. Iya, iya. Yuk, 5 lagi. Oke, 4 lagi, 3 lagi. Ya, udah 59, satu lagi.
9 orang, satu lagi teman-teman. Teman-teman yang belum mengakses menti.com mengakses ya, silakan nanti masukkan kode 8404353. Oke, sudah 60 orang ini, jadi tidak apa-apa, tidak 100% yang mengisi. Setidaknya saya bisa memberikan gambaran ke teman-teman peserta juga bahwa teman-teman peserta di sini yang mengenal aplikasi spreadsheet pengolahan data ada 17%, yang sejak dari SMP, kemudian dari SMA 17% juga, kemudian selebihnya 67% itu di kuliah atau sekarang berubah ya 16-67. Artinya sebagian besar teman-teman memang baru mengenal di perkuliahan. Jadi nanti kita mulai dari basic saja, tidak apa-apa ya teman-teman. Kemudian satu pertanyaan lagi teman-teman, masih di menti.com itu. Silakan teman-teman pilih di antara dua aplikasi populer itu. Untuk pengolahan data spreadsheet, teman-teman lebih sering menggunakan Excel atau yang Google Spreadsheet ya. Saya tunggu 5 menitan lagi. Sembari saya ngecas laptop. menti.com, silakan untuk segera mengakses, nanti masukkan kode 043533 ya. Silakan bagi yang masih belum untuk segera mengakses. Mbak Tifal ini yang kemarin ikut kelas saya berarti? Iya, Pak. 2019 ya? Iya. Waktu kelasnya Bu Nora waktu itu. Satu angkatan berapa kelas? Ada 3, Pak. ABC apa sebutannya? ABC. Sekelas 40 apa lebih? Sekelas itu sekitar 30-an lah, Pak. Oh, 30-an. Iya. Kalau praktikum dipecah jadi 2 nggak kelasnya? Enggak. Kalau praktikum enggak. Ya tergantung ya kayak kemarin. Kadang kalau sama Bu Nora kalau mau praktek ya per kelas sesuai dengan kelasnya gitu. Oke, 50 orang yang mengisi, semuanya mengisi Microsoft Excel, jadi kebanyakan teman-teman memang lebih familiar di Microsoft Excel ya daripada Google Spreadsheet.
Oke, nggak apa-apa. Saya stop aja ya. Saya cukupkan untuk surveinya. Ya, memang Google Spreadsheet terhitung baru sih, jadi mungkin teman-teman belum banyak familiar. Oke, karena teman-teman sebagian besar mengenal spreadsheet di perkuliahan dan sebagian besar juga menggunakan Microsoft Excel, jadi kita akan gunakan Microsoft Excel ya untuk latihannya. Kita mulai dulu saja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja lewat mic atau lewat kolom chat. Kalau misalkan nanti saya menyampaikannya juga terlalu cepat, tolong diingatkan juga. Oke, sudah muncul ya share screen Microsoft Excel saya? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Teman-teman, saya menggunakan Microsoft Excel dari Office 365. Jadi nanti kalau misalkan ada perbedaan versi dari teman-teman, paling tidak terlalu banyak, nanti menyesuaikan saja ya. Saya kira menu-menu Microsoft Excel itu nanti pasti ya di sekitar-sekitar situ saja. Di atas ini teman-teman ada menu bar ya, dari File, Home, Insert, Page Layout, dan seterusnya. Itu menu-menu yang bisa kita gunakan dalam mengoperasikan Excel itu. Kemudian yang di bawahnya ini ada toolbar. Toolbar itu ya namanya tool itu alat ya. Jadi lebih bersifat praktis. Kalau yang ini sifatnya menu ini. Di Home ada, ya ini nggak asing lagi ya di antara teman-teman kalau sudah sering main Microsoft Word. Kemudian ada di sebelah kanan ini juga tidak asing menurut saya. Ada sort, filter, kemudian find, replace, dan sebagainya. Ini di Microsoft Word saya rasa juga sudah ada. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan mungkin nanti di sini ya. Nah, jadi misalkan saya menulis data di sini 1, 2, 3. Nah, di sini kalau penulisan pertama nanti sifatnya general. Tapi teman-teman nanti bisa menyesuaikan kira-kira ini datanya tipe apa. Misalkan number kah, atau teks yang paling bawah, atau bahkan data gitu, atau bahkan currency. Nah, kayak gitu. Nanti bisa diotak-atik di bagian sini, tipe datanya. Ketika nanti teman-teman mau mengoperasikan data dan kadang datanya tidak bisa dijumlahkan atau dikalikan dan lain-lain, nanti biasanya permainannya di sini teman-teman, di tipe data ini. Kadang-kadang tipe datanya masih salah. Yang diminta number, kadang-kadang teman-teman menuliskannya masih teks dan kayak gitu. Biasanya error-errornya di situ sih biasanya. Kemudian di bagian insert ini untuk menambahkan beberapa elemen maupun item ya. Ada pivot tabel, kemudian chart dari pie chart maupun bar chart dan lain-lain. Kemudian ada page layout. Nah, ini seperti di Microsoft Word untuk mengatur tata letak dokumen kita. Kemudian ini formula. Nah, ini teman-teman di Excel itu formulanya banyak sekali ya. Misalkan di sini aja nih, financial. Ini kan sudah banyak. Tuh. Kemudian logical. Ini juga banyak. Text juga banyak. Date and time juga banyak. Lookup juga banyak. Nah, kemarin ketika panitia meminta saya pertemuan pertama untuk fokus di fungsi saja, nah kita harus benar-benar pintar kira-kira fungsi apa yang paling sering digunakan oleh teman-teman MPI yang ketika nantinya bekerja sebagai staf akademik maupun di tempat lain yang berhubungan dengan pengolahan data ya. Karena fungsinya banyak sekali, kita pilih yang yang umum-umum, yang dasar-dasar saja. Kemudian di menu bar data, ini untuk pengolahan data ya teman-teman. Kemudian review, ini untuk memberikan review seperti halnya di Microsoft Word, bisa memberikan komen dan lain-lain.
view lebih ke tampilan data. Untuk penampilan data dan help, ya ini kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan, sebenarnya Microsoft menyediakan fitur bantuan di sini. Untuk fitur umum yang lain seperti print dan lain-lain ada di sini ya, di yang paling kiri di menu file itu. Nah, dan lain-lain itu saya kira sudah umum itu. Saya mulai dari sini saja teman-teman. Dalam Microsoft Excel itu terdiri kan dari kolom dan baris ya. Jangan sampai lupa yang namanya kolom itu yang dari atas ke bawah, kemudian yang namanya baris itu yang dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, ini teman-teman biasanya sering lupa nih ketika tolong disorot barisnya, malah teman-teman nyorot kolom ataupun sebaliknya. Nah, ini jangan sampai lupa. Jadi sekali lagi kolom itu yang dari atas ke bawah, kemudian yang baris dari kiri ke kanan. Nah, pertemuan antara kolom dan garis disebut sel, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sebelah sini ada E7, artinya dia berada di kolom E, kemudian di baris ke-7. Ya, sekali lagi, pertemuan antara kolom dan garis disebut sel. Nah, penempatan sel akan selalu muncul di sebelah kiri atas ini. Ini B3 ya, jadi dia berada di kolom B, kemudian baris ke-3, seperti itu. Nah, langkah pertama ketika teman-teman ingin mengerjakan sesuatu di Microsoft Excel, saya kira teman-teman baiknya me-layout dulu dokumennya, kira-kira teman-teman nanti mencetaknya dalam ukuran kertas yang seberapa. Kalau misalkan A4, ya silakan diklik menu Pack Layout, size-nya diganti yang A4. Nah, sehingga muncul garis putus tipis-tipis ya, itu menandakan bahwa itulah batas area pencetakan teman-teman. Ketika nanti teman-teman meletakkan data di luar garis putus-putus, itu nantinya berbeda halaman. Ya. Kemudian untuk marginnya, teman-teman bisa gunakan yang normal atau yang narrow. Saya lebih suka menggunakan yang narrow karena apa? Karena nanti datanya bisa masuk lebih banyak ya teman-teman. Ini bisa diperhatikan kalau normal, dia garis putus-putusnya setelah kolom I. Tapi ketika saya pilih margin yang narrow, garis putus-putusnya gerak satu kolom ke kolom C. Itu artinya print areanya lebih luas, jadi data-datanya yang masuk lebih banyak. Itu kemudian monggo kita coba praktekkan ya. Kita membuat data mahasiswa saja. Saya biasanya meluangkan beberapa baris di atas nanti untuk penulisan judul. Jadi saya akan mulai di kolom, saya akan memulai di sel A3 ya. Di sini ada nomor, kemudian ada name, ada nama mahasiswa. Misalkan kita akan merekap nilai mereka ya. Di sini ada komponen penilaian berarti. Komponen penilaian. Nah, di bawahnya teman-teman bisa ditambahkan, biasanya komponen penilaian kan ada banyak ya, nggak cuma UAS, jadi bisa ditambahkan misalkan presentasi, ada tugas, ada UTS misalkan, ada UAS. Jadi komponen penilaiannya ada 4 ya teman-teman, presentasi, tugas, UTS, UAS. Kemudian, nah komponen penilaian ini kan harusnya dia menaungi keempat ini ya. Jadi teman-teman harus membuat ini menjadi satu baris. Kita gunakan fitur merge cell. Teman-teman blok sel D3 sampai G3. Kemudian di sini ada fitur merge and center ya. Nah, saya kira teman-teman yang sudah kenal lama Excel sangat paham dengan ini. Lakukan hal yang sama untuk nomor, NIM, nama. Jadi biar rapi saja ya. Ini merge cell-nya jangan yang di bawahnya. Nanti pengaturan layout teksnya bisa di sini ini. Dia mau di bawah, di tengah, apa di atas. Nah, NIM, ini tinggal di merge center saja. Nama juga seperti itu.
Nah, di kolom terakhir saya kira nanti di sini ada keterangan tentang kelulusan ya. Ini juga di Merge Center. Oke, teman-teman, untuk datanya nggak usah banyak-banyak, kita buat 15 dulu saja. 1, 2. Teman-teman untuk membuat ini otomatis ke 15 sudah tahu ya, dari 1 dan 2 ini. Mungkin ada yang belum tahu. Nggak apa-apa, kita mulai dari awal saja. Belum tahu, Kak. Oke, kalau belum tahu, teman-teman letakkan kursor teman-teman di pojok sebelah kanan, nomor 2 ya, sampai berbentuk plus hitam. Kalau ini kan tadi plusnya agak tebal, ada putihnya, kemudian teman-teman letakkan kursornya di bawah angka 2, pojok kanan bawah, sampai plusnya warnanya hitam seperti itu. Kemudian teman-teman tarik saja ke bawah sampai data yang teman-teman butuhkan. Kalau teman-teman tadi butuhnya 15, ya udah di sini stop saja di 15. Seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk kolom NIM ya, teman-teman. Misalkan NIM-nya kita mulai dari angka 101, kemudian 102. Tarik lagi saja ke bawah seperti tadi. Sorry sebentar, kurang 1. Datanya tidak usah banyak-banyak dulu saja, cukup 15 dulu. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin merapikan sebuah kolom ini, biar sesuai dengan lebar datanya, teman-teman sebenarnya tidak perlu geret ke kanan ke kiri ya sebenarnya. Teman-teman bisa klik 2 kali saja di sebelah sini. Dia akan mempersempit sesuai dengan lebar datanya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu geser ke kanan dan ke kiri. Kalau dikira setelan otomatisnya Excel terlalu sempit, ya monggo baru bisa digeser ke kanan dan kiri. Untuk mahasiswanya juga kita gunakan nama yang simpel saja, misalkan mahasiswa 1, mahasiswa 2. Lakukan hal yang sama dengan kolom-kolom sebelahnya sampai 15 saja, teman-teman. Gampang ya? Gampang kan, teman-teman? Excel itu gampang. Ya, sampai sini sementara gampang. Oke, ada yang kesulitan sampai sini? Kak, kalau misal biasanya kalau kita tarik ke bawah tuh malah angkanya sama, itu gimana, Kak? Kalau misalkan angkanya sama itu biasanya butuh 2 urutan. Kalau cuma misalkan 1 nanti sama semua. Misalkan ini ya, mahasiswa 1. Kalau saya tarik langsung, ini akan sama semua. Oh sorry, ini biasanya sama semua. Tapi ini sepertinya Excel yang baru sudah otomatis, Mas. Kalau misalkan sama berarti dua data dengan nama yang sama, Mas. Gini. Nah, ini akan jadi 1. Ya, jadi 2 data dengan data yang sama baru ditarik tanda plusnya. Gitu? Baik, Kak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan mencoba sebuah rumus simpel yang mungkin teman-teman akan butuhkan nanti. Saya di sini menuliskan mahasiswa kan menggunakan huruf kecil semua ya, teman-teman ya. Saya akan merubah huruf ini menjadi besar semua. Ada rumus yang namanya upper, teman-teman.
upper ya. Ini untuk membuat huruf kapital menggunakan rumus upper. Caranya, teman-teman kalau misalkan memasukkan rumus di Excel itu harus selalu dimulai dengan sama dengan ya. Jadi ketika akan menuliskan rumus upper juga seperti itu, sama dengan upper. Kita bisa langsung klik ini saja, kurung buka. Sel mana yang akan kita rubah? Misalkan di sini saya akan merubah sel C5. Jadi upper, kurung buka, C5, kemudian kurung tutup saja. Kita lihat hasilnya apakah berubah. Ya. Huruf yang tadinya kecil semua akan berubah menjadi besar. Ini tinggal ditarik saja ke bawah, atau teman-teman kalau mau lebih simpel, letakkan kursornya di pojok kanan bawah, diklik 2 kali ya. Nah, ini sebentar. Mouse saya kadang susah. Coba ada yang berhasil nggak diklik 2 kali? Kalau diklik 2 kali tidak berhasil, ya otomatis kita harus pakai cara yang kedua, ditarik ke bawah saja. Biasanya sih harusnya bisa ini langsung diklik 2 kali di sini. Ada yang bisa, teman-teman peserta? Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Ya. Ini mau saya sepertinya rusak kalau klik 2 kali, jadi nggak mau langsung. Kalau nggak bisa diklik 2 kali, ya tarik saja ke bawah. Nah, itu untuk membuat hurufnya besar semua ya. Bagaimana caranya untuk membuat huruf besarnya cuma yang di depannya saja? Nah, ada rumus namanya proper, teman-teman. Jadi saya akan membuat nama mahasiswa ini yang huruf kapitalnya cuma depannya saja, yang M saja ya. Seperti yang sebelumnya, silakan dimulai dengan tanda sama dengan, kemudian tulis proper. Sorry, P-nya 1 ya, ternyata bukan 2. Proper, kurung buka, untuk sel C5 lagi, di enter. Nah, otomatis yang besar hanya yang depannya saja. P-nya 1, sorry ya. Kapital hanya huruf dengan rumus proper. Nah, untuk kebalikannya dari upper ada namanya lower, teman-teman. Kita akan membuat teks yang huruf besar semua menjadi huruf kecil semua. Nah, karena ini sudah huruf kecil, kita pakai data yang di sebelah sini saja ya, di kolom K. Jadi sama dengan lower, kurung buka, kita gunakan sel K5, kurung tutup, ya. Huruf kecil. Upper, proper, lower itu yang biasa sering digunakan untuk format sebuah teks ya. Clear teman-teman? Ada yang kesulitan di sini? Bisa. Clear. Oke, sip. Kalau bisa, kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Ini saya hapus saja. Upper, proper, lower ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan mulai mengisikan komponen penilaian dari presentasi, tugas, UTS, dan UAS. Nah, ini monggo angkanya teman-teman bisa mengikuti yang saya tulis atau teman-teman ngarang sendiri juga bisa. Yang penting nanti pemahaman konsep rumusnya saja. Misalkan di sini saya blok saja biar nggak susah. Di sini 75 sampai mahasiswa 8 lah ya. Kemudian ini 80, ini 80.
teksnya ini saya balik yang 80. TS TS akan coba saya bikin variasi ya teman-teman. Ada yang 80, 85, 75, kuasnya juga akan saya buat variasi. Kalau teman-teman mau meniru angka ini, monggo silahkan, biar nanti hasilnya bisa sama. Tapi kalau misalkan mau untuk memodifikasi angka ini juga boleh, silahkan. 5 menit ya untuk input datanya. Nah, ini saya kelupaan teman-teman, seharusnya dalam file ini, data ini, kita masih membutuhkan satu kolom untuk jumlah nilai atau nilai akhir ya. Nah, saya akan membuat nilai akhirnya itu di sebelah kolom G ya. Teman-teman bisa blok yang G maupun yang H, nanti tinggal menunya disesuaikan pilih yang mana. Kalau teman-teman blok kolom G, teman-teman insert, kok pilihannya nggak ada, yang left sama right ya. Oke, berarti teman-teman blok yang H saja. Teman-teman blok yang H, kemudian klik insert, klik kanan ya di sini. Insert. Nah, di sini kita perlu satu kolom lagi, nilai akhir teman-teman. Ini jangan lupa untuk di merge cell lagi juga. Ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin merubah format pengemasan teksnya, kalau misalkan ingin nilai akhirnya itu atas bawah, bukan langsung gitu, teman-teman bisa menggunakan yang wrap text ini ya. Nah, ini akan sangat membantu teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman menuliskan teks yang jumlahnya banyak, biar nggak terlalu makan kolom ke kanan, teman-teman bisa gunakan wrap text ini. Oke, teman-teman, saya kira sudah cukup untuk menginput datanya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, teman-teman, kita buat tabelnya dulu saja ya. Kita buat bingkai tabelnya, bordernya. Ini bisa di blok saja dari A3 sampai ke
I19 ya. Jadi semua tabel ini kita blok, kemudian teman-teman buat bordernya di all border ini. Nah, biar enak. Kemudian untuk header tabelnya kita warnai saja biar menjadi penanda bahwa itu header tabel. Nah, ini standar lah ya, seperti yang dilakukan di Microsoft Word. Kemudian mau disenterkan juga boleh. Ya. Sudah teman-teman input datanya? Udah, Pak. Oke. Oke, kita akan masuk ke fungsi atau formula matematik ya. Jadi kita akan gunakan penjumlahan dan pengalihan. Buat teman-teman yang baru tahu di Excel, untuk penjumlahan gunakan tombol plus ini ya, standar ya. Penjumlahan jumlah menggunakan tombol plus. Nah, ini teman-teman kalau ininya masih generik pasti akan seperti itu. Ini harus diubah ke teks dulu nih. Sebentar. Ya, nanti saja ini saya blok teks saja ya. Jumlah kurang bagi kali. Coba ini saya blok jadi teks. Oh, tetap tidak mau, teman-teman. Oke, karena tidak bisa, saya tuliskan saja ya. Jumlah itu menggunakan tanda plus, kurang minus, bagi menggunakan garis miring, kemudian untuk perkalian menggunakan bintang yang di atas ya. Oke, teman-teman, kita akan menghitung nilai akhir dari setiap mahasiswa dengan rumus penjumlahan dan perkalian. Misalkan di sini saya buat bobotnya untuk nilai presentasi, besarnya itu 15%. Kemudian untuk tugas, bobotnya saya buat 20%. Oh, sorry, untuk presentasi 10% saja. 10%, kemudian tugas 20%. Untuk UTS saya buat 30%. Kemudian untuk UAS saya buat 40%. Jumlahnya ini 100 ya. Ini 30, 60, 40. Oke. Ini untuk patokan saja teman-teman. Kalau misalkan tidak ditulis di sini pun tidak apa-apa. Oke, caranya teman-teman, kita akan menghitung nilai akhir ya. Sama dengan, sekali lagi untuk semua rumus di Excel harus dimulai dengan sama dengan. Presentasi ini, nilai presentasi silakan diklik sel D5, dikali menggunakan bintang atas ya, dikali 10%, kemudian ditambah tugas dikali 20%, kemudian ditambah lagi UTS dikali 30%, ditambah lagi UAS dikali 40%. Kalau sudah, tinggal di enter saja ya teman-teman. Sehingga muncul nilainya 77,5. Ini nanti tinggal diklik
klik 2 kali saja seperti tadi di pojok kanan bawah, atau bisa ditarik ke bawah seperti tadi ya. Kalau teman-teman angkanya sama dengan saya, harusnya hasil akhirnya pun sama. Seperti ini. Gampang ya, teman-teman? Ada yang kesulitan? Silakan. Clear? Rumusnya itu Pak, kecepatan yang kali-kali. Oke, rumusnya ya, saya ulangi, saya hapus dulu saja ini. Oke, karena nilai akhir ini kan mempunyai beberapa komponen ya. Ada presentasi, tugas, UTS, dan UAS. Sebagai dosen yang baik atau sebagai pengajar yang baik, harusnya setiap komponen nilai ini tidak disamaratakan bobotnya. Semakin susah pekerjaan mahasiswa yang dilakukan, seharusnya itu bobotnya semakin tinggi. Oleh karena itu, saya buat perbedaan bobot antara presentasi, tugas, UTS, dan UAS. Saya bedakan menjadi 10%, 20%, 30%, dan 40%. Nah, untuk nilai akhir ini kan harus 100% ya. 100% dari keempat komponen nilai itu, maka rumusnya adalah sama dengan nilai presentasi ya, di sel D5, kemudian dikalikan dengan bobotnya, 10% ini bobotnya ya, kemudian ditambah sebelahnya nilai tugas dikali 20%, ini nggak usah D2, ini saya tulis manual saja, nanti biar nggak repot. 10%, kemudian E5 dikali 20%, ditambah lagi nilai UTS dikali 30%, ditambah lagi 75 atau nilai UAS ini dikali 40%. Kemudian di enter. Sehingga muncul nilai 77,5. Persennya nanti ditulis manual ya, teman-teman peserta. Jangan menggunakan persen yang di sini. Kalau menggunakan persen yang di sini nanti berubah hasilnya. Jadi teman-teman tulis persennya di sini manual saja. Begitu? Pak, ya. Ini punya saya itu ada yang value, ada yang nggak muncul. Terus akhirnya yang 1 sama 2 itu 77,5 sama 47,5. Tapi yang ke bawahnya itu nggak koma. Jadi nomor doang itu kenapa ya? Oke, sebentar. Jadi nggak ada koma-komanya ya, Mbak? Iya, jadi langsung malah banyak nggak sesuai kayak yang nomor 1 sama nomor 2. Oke. Coba di share screen biar saya ada gambarannya. Oh yes. Ini Pak. Coba ya saya lihat rumusnya. Oke. Coba sekarang di blok semua Mbak itu dari H5 ke H19 ya. Iya. Kemudian di bagian tipe teksnya diklik general coba yang tadi. Ini. Ya. Klik general, mau apa enggak? Enggak mau. Oh, enggak mau. Ini Excel berapa ini? Ini berapa ya, Pak? 2000. Oh, enggak, harusnya sama nih. Iya. Sama harusnya sama. D5 10%, E5 20%, F5. D5. Itu yang terakhir, Pak. Yang oh iya, yang terakhir. Rumus yang terakhir itu. Harusnya kan dikali 40%. Oh iya. Oke, Pak. Coba tak.
40%. Oke, coba ditarik. Belum diblok itu. Nah, sip. Oh iya. Udah ya. Makasih Pak. Oke. Oke, teman-teman, ada yang kesulitan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Iya yang saya kedua. Pak. Oh, ada ya, monggo silakan. Untuk tabel yang tadi gimana Pak? Yang membuat tabel. Oh, buat tabel. Di sini Mas, diblok dulu ya. Diblok. Masuk ke ini Mas, yang di bawahnya font ini ya. Bawahnya font, Oh ini kan itu. ada gambar tabel nih. Ya Ya, saya pilih yang bentar. pilih yang all border. All border. Sudah. Ya, untuk warnanya bisa dipilih ini, kemudian warnanya yang sebelahnya ya Mas, gambar chat ini. Ya. Kalau yang sebelahnya lagi itu hanya untuk warna huruf, kalau warna yang sebelahnya untuk tabelnya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Pak, mau tanya. Ya. Di tempatku kan tadi udah benar 77,5. Terus ke bawahnya tuh rumusnya salah, Pak. Oke, coba kalau bisa di-share screen. Bisanya start video nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Pakai laptop soalnya. Ya. Mungkin tim panitia membuat akses peserta bisa share screen. Sudah Pak. Oh sudah. Ya berarti harusnya bisa tadi Mbak siapa tadi yang nanya nggak muncul di sini namanya. Kayak gini Pak munculnya. Oh alah zoom-nya pakai HP ya kamu ya? Iya. Tuh nggak kelihatan ya Mbak, sebentar. Dekatkan ke rumusnya saja yang di atas, coba yang di atas kolom. Yang di sini nih Mbak, tolong dekatkan ke sini nih. Yang saya blok gitu. Kelihatan ya teman-teman saya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak Pak? Saya nggak bisa ngelihat itu. Rumusnya itu malah yang di bawahnya persen Pak, bukan pas di persennya. Nih. Oh, nggak kelihatan ya Mbak? Sebentar, saya stop share dulu ya. Coba di highlight di spotlight tadi namanya siapa Mbak siapa? Aida Pak. Aida. Oke, sebentar. Jangan goyang dulu. Nah, itu rumusnya salah ya. Jadi, kalinya persen itu yang depan kan belum persen tuh. D6 dikali 10%, kemudian yang lainnya juga berapa persen. Nah, jangan menggunakan ini. Jangan diklik selnya. Ini untuk bantuan dulu saja. Yang 10%, 20%, 30%, 40%, ditulis manual saja. Bentar, Pak. Yang pertama udah bener, Pak. Masih salah. Jadi manual aja ditulis persennya. Jadi D5 dikali 10% ditambah gitu. Oh iya. Ya itu karena iya, kan paham. kamu menggunakan blok sel jadi rumusnya berubah. Bentar ya Pak, aku coba dulu. Ya.
Udah bisa, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ini untuk unpin-nya gimana nih? Biar Aidanya nggak ikut ke pin. Hostnya mungkin ya yang bisa ya? Oh, nih bisa remove pin. Oke. Oke, saya lanjutkan ke kolom sebelahnya, teman-teman. Ini sedikit rumit, tapi ya sebenarnya kalau misalkan sudah paham, bisa dipelajari sih. Ini saya hapus ya tadi ya, untuk yang ini. Oke, untuk mengisi kelulusan, teman-teman, kita akan menggunakan logika jika maka. Misalkan gini, teman-teman tuh cari jodoh ya. Teman-teman tuh cari jodoh jika seagama. Nah nih, jika calon jodoh saya seagama, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ya, diperhatikan benar-benar. Jika calon jodoh saya seagama, maka dia akan lanjut ke tahap berikutnya. Jika tidak seagama, maka dia tidak akan lanjut ke tahap berikutnya. Logikanya seperti ini, teman-teman. Saya tuliskan dulu saja. Ini Microsoft Whiteboard-nya sudah muncul belum di teman-teman? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah apa belum? Microsoft Belum, Pak. Whiteboard belum ya? Belum. Oke. Belum, Pak. Nah, ini saya hapus saja. Kita akan menggunakan fungsi if ya, teman-teman. Sini terbaca ya, teman-teman ya? Terbaca, Pak. Oke, jadi gini teman-teman. Ini agak sedikit harus teliti, karena nanti kalau misalkan kurang tanda petik saja bisa salah rumusnya, bisa gagal. Tadi ya, seperti saya contohkan, jika calon jodoh seiman, lanjut tahap berikutnya. Nah, ini teman-teman, ini kriterianya jika jodoh seiman, kemudian dilanjutkan dengan kriteria yang benar, maka dia akan lanjut ke tahap berikutnya. Kalau tidak, maka dia tidak lanjut. Nah, ini teman-teman harus paham susunan rumusnya dulu. Jadi sama dengan if, kemudian kriteria datanya itu apa, kemudian jika kriterianya benar itu maka nanti apa, kalau kriterianya salah maka dia nanti apa. Nah, untuk rumus if itu tolong dipahamkan betul susunan konstruk rumusnya ya, rumus formulanya ya. Jika kriteria benar, maka benar. Kalau salah, nanti yang di sebelahnya. Gitu. Kita aplikasikan di Excel saja. Nah, ini teman-teman, kan ada nilai 77, 81, 79, 81, 83 ya.
Nah, kita akan coba membuat standar kelulusan yang lulus adalah mahasiswa yang nilainya lebih dari atau sama dengan 81 misalkan. Ini misal ya. Jadi kriteria kelulusan adalah mahasiswa yang nilai akhirnya lebih dari atau sama dengan 81. Aduh, malah jadi rusak. Ini ya teman-teman, ini untuk kriteria kelulusannya. Mahasiswa yang nilai akhirnya lebih dari atau sama dengan 81. Kita aplikasikan. Sama dengan if. Nah, yang menjadi patokan kan nilai akhir ya teman-teman. Jadi otomatis yang akan kita gunakan adalah nilai akhir atau yang di kolom H ini. Nah, ini kita akan bentuk kriterianya dulu. Jika sel H5 nilainya lebih besar atau sama dengan 81, maka itu disimbolkan dengan koma atau titik koma ya. Nanti teman-teman sesuaikan saja di Excel-nya masing-masing karena kadang ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Sekali lagi saya ulangi ya, sama dengan if kurung buka H5, sel H5 lebih besar sama dengan 81, maka dia lulus. Nah, teman-teman gunakan tanda petik ya, petik 2. Tulisan lulusnya teks. Kalau misalkan angka tidak perlu tanda petik. Ini tadi H5-nya kriterianya, kemudian ini logika kalau benar. Nah, sekarang kalau logika salah. Kalau logikanya salah, maka dia tidak lulus. Petik lagi, kemudian kurung tutup. Nah, bacanya ingat ya teman-teman, jika sel H5 nilainya lebih besar atau sama dengan 81, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dia tidak lulus. Tinggal di-enter saja. Nah, untuk mahasiswa 1, karena nilainya kurang dari 81, dia tidak lulus. Kita tarik ke bawah atau bisa diklik 2 kali, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menuliskan rumusnya benar, maka akan dapat kesimpulan pasti yang nilainya di bawah 81, dia akan tidak lulus. Nah, kalau tadi datanya juga sama dengan saya yang tuliskan, nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Yang tidak lulus adalah mahasiswa 1 sampai 4, kemudian ada mahasiswa 8 sampai 10, seperti itu. Monggo kalau ada yang ditanyakan, kalau misalkan masih bingung. Ini ya rumusnya saya blok. Jika maka. Silakan kalau ada yang kesulitan. Clear, teman-teman? Clear, Pak. Oke. Kalau clear, mau saya lanjutkan lagi ke yang terakhir di pertemuan ini. Jadi teman-teman harus ingat ketika ada data yang membutuhkan
syarat-syarat tertentu, maka biasanya gunakan rumus if ya. Jika ini, maka ini. Nah, itu pasti rumusnya if. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke yang terakhir di pertemuan ini. Nah, tadi teman-teman sudah menuliskan data ya. Di sini tentang komponen nilai mahasiswa. Nah, monggo sekarang diberikan judul tabelnya. Misal, daftar nilai mahasiswa kelas MPI, mahasiswa MPI kelas A 2020. Teman-teman klik ini saja di blok sampai I, merge and center. Bawahnya juga tulis lagi, misalkan mata kuliah, aplikasi. Nah, ini teman-teman sudah sedikit rapi. Sekali lagi, teman-teman, kalau misalkan ada data yang di luar garis putus-putus ini, maka dia nanti akan tercetak dalam dokumen yang terpisah ya. Ini saya contohkan saja. Kita lihat di print preview. Nah, data ini ada di satu dokumen sendiri, kemudian ini tadi kriteria kelulusan yang kita tulis ada di halaman kedua. Kalau ini dihapus, ya otomatis pasti nanti hilang. Kita cuma punya satu dokumen saja. Kita print preview. Nah, itu cuma satu dokumen ya di bawah sini. Bagaimana jika misalkan tabelnya itu agak lebar, teman-teman? Misalkan namanya panjang-panjang ya. Jadi seperti ini. Nah, misalkan NIM-nya juga panjang, namanya juga panjang. Jadi kolom kelulusan ini, misalkan ini saya buat agak panjang. Nah, misalkan kolom kelulusan ini berada di luar garis putus-putus. Berarti nanti kalau teman-teman mau mencetak dalam ukuran A4, itu kan nggak ikut tercetak di halaman yang sama, dia ada halaman terpisah ya, dia di halaman terpisah nih, di halaman kedua. Bagaimana caranya biar ini masuk ke sini dengan kasus misalkan lebar kolomnya sudah tidak boleh diutak-atik ya, dengan kasus misalkan lebar kolomnya tidak bisa diutak-atik. Teman-teman bisa gunakan fitur tadi, silakan teman-teman print preview. Nah, teman-teman gunakan yang scaling ini. Di bagian bawah setting ini ada no scaling, kalian pilih saja yang custom scaling option. Nah, ini di bagian adjust to-nya kita kecilkan. Tadi kan 100%, coba kita buat 90%. Apakah kolom terakhir nanti bisa masuk dalam satu halaman? Kita coba saja, diklik OK. Nah, sudah bisa masuk ya teman-teman. Kita kembali ke halaman kerja kita. Nah, ini kelulusan sudah bisa masuk ke dalam satu dokumen yang sama. Saya ulangi, misalkan scalingnya saya ubah ke 90%, 95% coba ya, tadi 90% terlalu masuk, coba ini 95%. Oke, ternyata 90% pun bisa masuk. Mbak Nispi Ani, silahkan kalau mau bertanya, dia raise hand. Apa kepencet? Pak, itu tadi salah, nggak mau bertanya. Oh ya. Oke ya teman-teman, itu untuk layout cetakannya. Oh ya, tadi nanti yang ini belum ya. Misalkan teman-teman mau landscape juga bisa, ini potret landscape seperti di Microsoft Word lah ya. Sama persis. Nah, misalkan nih
misalkan atasan kalian atau pimpinan kalian meminta, Mas, Mbak, tolong saya di-print-kan hanya data NIM dan mahasiswa saja. Bagaimana caranya? Tanpa harus menghapus kolom-kolom yang ada di sebelahnya ini, silakan masuk ke page layout. Ini, kemudian klik print area. Kemudian klik set print area. Nah, kalau sudah, coba kita buka di print preview. Ya, jadi data yang diminta tadi bisa di-print tanpa menghapus data yang lain. Jadi kalau misalkan pimpinan kalian cuma butuh nama mahasiswa dan NIM-nya, sementara teman-teman tadi sudah banyak menuliskan data ini, teman-teman bisa print tanpa menghapus data yang lain. Kalau sudah tercetak, dikembalikan lagi, clear print area. Kalau tadi kan di set, nah nanti untuk mengembalikan lagi, di clear print area. Sehingga kalau sudah di print preview, nanti sudah muncul semuanya lagi. Begitu, Mbak Tifal, raise hand. Pak, izin bertanya. Ya. Kan kalau misalnya ini kan lembar halaman pertama ya. Ya. Kalau misal kita mau halaman kedua, apa itu cuma di sampingnya aja atau kita mau nambah sheet kedua? Kan di bawah ada sheet atau gimana? Kalau untuk halaman kedua di file yang sama, malah mending di bawahnya aja, Mbak. Jadi dihabiskan aja. Nanti kan di bawahnya ada garis putus-putus juga di bagian bawah. Oh iya. Nah, nanti otomatis dia masuk ke halaman kedua. Jangan di sampingnya ya, tapi di bawahnya. Berarti langsung ke bawah, nggak perlu di sheet kedua gitu? Ya, langsung di bawahnya. Ya, terima kasih, Pak. Misalkan ya, ini saya teruskan sampai ke datanya berapa ya? Ini 30 masih di halaman yang sama. Ini sepertinya butuh banyak data nih. Sampai coba 67, apakah sudah pindah? Ya, ini mentok di 50 ya, Mbak. Jadi tadi dia akan masuk ke halaman yang kedua. Jadi jangan di sampingnya, tapi diteruskan ke bawah saja. Clear? Berarti kalau misal mau buat baru ya di bawahnya aja ya, Pak? Kalau mau buat kolom baru kayak gitu. Iya, dengan catatan datanya sama ya, untuk file yang sama. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Tapi kalau misalkan nanti menambahkan komponen penilaian atau keterangan lagi, ya di sampingnya, Mbak, jangan di bawahnya. Misalkan di sini sebentar. Misalkan ini saya tambahi. Nah, nilai huruf gitu ya. Jadi kan ada nilai angka, nilai huruf. Gitu. Jadi kalau mau meneruskan data itu ke bawah saja, tapi kalau misalkan ada tambahan-tambahan kolom lagi ya di sampingnya, jangan di bawahnya. Tapi datanya diteruskan ini ke bawah saja. Ada lagi, silakan. Ini sudah melewati waktu ya, Mas Moderator? Iya, Pak, sebetulnya sudah. Oh, ini ada yang tanya, mohon maaf Pak, kalau lagi proses ngetik tiba-tiba laptop error terus filenya belum ke-save, kira-kira masih bisa dicari atau ulang dari lagi?
ulang dari awal. Oke, teman-teman untuk mengantisipasi itu sebenarnya teman-teman bisa menggunakan fitur auto save di Microsoft Excel ya. Teman-teman bisa gunakan ini, file, kemudian di bagian option. Nah, kemudian pilih yang save ini. Nah, ini punya saya set save auto recover information setiap 1 menit. Jadi ketika nanti error, setiap 1 menit Excel itu sudah menyimpan otomatis, Mas dan Mbak sekalian. Jadi kalau misalkan tiba-tiba error, mati, hilang gitu, pekerjaan 1 menit sebelumnya sudah tercover gitu, sudah aman. Saya ulangi, file, option, kemudian pilih yang save ini ya. Nah, ini. Setiap 1 menit, 5 menit, kalau berani ya setengah jam ya monggo, kalau saya nggak berani, jadi saya tulis paling sedikit saja, 1 menit. Gitu. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, sebenarnya sudah habis waktunya, tapi saya ingin mengenalkan sedikit saja ya, sedikit saja, sebentar. Sudah munculkah teman-teman Excel punya saya yang terbaru ini yang ada warna kuningnya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, ini adalah contoh soal seleksi yang digunakan di Shopee ya teman-teman untuk data analis. Instruksinya ini di sini, kolom A dan B are the same type of data but in scientific format. Using Excel basic format feature, change column A to look exactly in the same ones highlight in yellow in column B. Jadi artinya teman-teman diminta mengubah data di kolom A ini menjadi sama dengan yang dicontohkan di sini. Nah, ini kan datanya di sini disebutkan dalam scientific format ya, teman-teman. Shopee minta datanya itu dituliskan secara normal saja ini di sini. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Ada yang tahu? Belum, Pak. Coba kita lihat datanya ya. Kita lihat datanya ada berapa ya? Wow. Ada 4.562 data, teman-teman. Teman-teman diminta merubah data 4.000 itu dalam waktu kurang lebih 30 menit untuk semua soalnya di sini ya. Jadi kan ada ini basic 1, basic 2, basic 3, intermediate, advanced, expert 2. Ini untuk semua soal ini teman-teman hanya punya waktu 30 menit kalau teman-teman seleksi di Shopee untuk data analis. Simpel saja teman-teman. Pertama teman-teman harus tahu ini datanya ada berapa. Tadi kita udah cek ada 4.000 ya. Kalau teman-teman blok dari sini ke bawah, ini kan bakal lama sekali nih. Sampai 4.000 soalnya. Ini aja baru 700-an udah tangannya udah ke bawah terus. Nah, caranya teman-teman klik di sini. Data ini bermula data ini bermula dari sel A6 ya, teman-teman ya. Kemudian untuk mencari data terakhirnya itu ada di sel berapa, silakan teman-teman klik kontrol sama tanda panah ke bawah. Dia ada di data atau ada di sheet A4562. Saya ulangi lagi, untuk mengambilkan ke atas, jadi kontrol sama panah ke atas. Data yang ingin dirubah ini ada mulai dari sel A6 sampai A4562. Nah, kalau kita ngebloknya ditarik ke bawah itu kan susah, teman-teman.
teman-teman klik di sini saja, A6, sampai itu disimbolkan dengan titik 2 ya. A4, 5, 6, 2. Nah, otomatis semua data tadi, 4.000 data tadi sudah terblok, teman-teman. Teman-teman tinggal pindahkan saja data ini, copy ke kolom sebelahnya, kemudian dipastekan saja. Kemudian blok lagi, tadi kan dari A ya, A6, sekarang B6, sampai B46 berapa tadi? 4612 apa 52 ya? Bentar. 4562 apa ya, Pak? (4562) ya. Jadi mulai dari B6 sampai B4562. B6 sampai B4562 ya, Mas ya. Nah, ini semua otomatis terblok ya, 4562. Teman-teman hanya diminta merubah format data ini tadi scientific menjadi number, teman-teman. Dah, semua seperti itu saja. Tapi karena instruksinya menggunakan bahasa Inggris mungkin jadi agak rumit, kemudian datanya banyak. Mungkin juga teman-teman mikir, wah datanya banyak banget seperti ini, Mas cuma dikasih waktu 30 menit, apakah cukup? Nah, kalau teman-teman sudah menguasai tool-toolnya, shortcut-shortcutnya, teman-teman bisa menggunakan waktu tersebut untuk menyelesaikan semua soalnya. Kemudian kita coba cek yang basic 2 ya, teman-teman. Nah, basic 2, teman-teman diminta merubah kata tam di kolom A menjadi detail di kolom B. Contohnya ini. HTTP bla 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 sampai muncul kata tam dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian kata tam ini diganti dengan detail. Gimana caranya, teman-teman? Ada yang tahu? Ini sama aja dengan di Microsoft Word kok, teman-teman. Pakai fitur apa? Find and replace, find and replace ya. Ya, betul. Kita menggunakan find and replace. Jadi caranya sama, nanti teman-teman blok saja ini, data ini dari A10 sampai yang terakhir A4718. A4718, kemudian di copy, pastekan di kolom B, kemudian kita pindah yang kita blok yang di kolom B-nya, B10 ke B4718 tadi ya. Nah, kita gunakan fitur yang di pojok atas ini, find and replace, kita replace. Kita cari yang tam, THUMB, kita replace dengan detail. Replace all. Nah, otomatis sudah merubah 4709 data. Nah, ini sudah detail. Ya, sudah semua, teman-teman. Seperti itu. Itu untuk basic ya. Basic 3 ini menggunakan if yang tadi, teman-teman. Nah, ini if bertingkat, saya jelaskan besok lagi saja, karena sedikit lebih rumit daripada if yang biasa tadi. Ya, itu teman-teman. Jadi kalau tes kerja untuk Excel itu, teman-teman hanya disodorkan bahan praktiknya, bahan garapannya, sama instruksinya. Jadi tidak ada petunjuk-petunjuk ya, ini gunakan penjumlahan, ini gunakan replace, ini gunakan if, itu tidak ada. Teman-teman disuruh menganalisis sendiri.
Ketika ada data seperti itu, kemudian ada permintaan datanya seperti apa, nah, teman-teman menganalisis kira-kira ini datanya saya olah menggunakan fitur apa. Nah, itulah teman-teman memang harus paham betul Excel dan fitur-fiturnya. Ketika nanti di perkuliahan teman-teman hanya mendapatkan beberapa materi saja yang terbatas karena pertemuannya pun terbatas, silakan teman-teman cari saja di YouTube, banyak sekali tutorial-tutorial Excel yang sangat membantu untuk teman-teman pelajari, bisa jadi expert atau seenggaknya intermediate ya. Saya rasa teman-teman adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi, jadi bisa belajar dari mana saja sekarang, sumber belajar banyak sekali. Tidak harus dari dosennya langsung. Seperti itu Mas Fikri ya, moderator dari saya. Ji, Pak. Silakan kalau misalkan masih ada pertanyaan, sebentar lagi saja, 5 menit saja mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan bisa langsung ditanyakan, bisa melalui kolom chat atau bisa menggunakan mic sekalian. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi yang sudah dikirim di kolom chat, silakan diisi absensinya, jangan lupa karena itu untuk nantinya untuk bahan sertifikat untuk teman-teman. Sekali lagi silakan. Nggak ada sepertinya Pak, sudah paham. Ya, semoga bisa paham ya, kalau misalkan kecepatan, kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Iya Pak. Oh itu ada. Izin bertanya rekomendasi channel YouTube untuk belajar Excel. Aduh, saya sendiri tidak menghafalkan nama-nama channelnya Mbak, ketika saya menemukan sebuah tutorial, kemudian cara penyampaiannya enak, saya biasanya save itu sih ke playlist saya. Jadi saya sendiri nggak ngapalin channel YouTube. Kalau misalkan nanti saya menemukan, nanti coba saya share ya. Tapi banyak kok tutorial Excel. Pak sendiri buat channel Pak? Enggak ya Mas. Nggak sempat, sebenarnya pengen, tapi kadang ya itu repot untuk ngedit sama rekamnya. Iya Pak. Ya Mas, sepertinya sudah ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Wahyu Rusdianto atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita semua bisa memanfaatkan atas ilmu yang diberikan oleh Bapak Wahyu Rusdianto. Demikianlah tadi penyampaian materi tentang Microsoft Excel yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu Rusdianto pada pertemuan pertama kali ini. Jangan lupa teman-teman, untuk pertemuan kedua nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat juga, yaitu tanggal 4 Juni tahun 2021. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tahu informasinya ya teman-teman, tetap stay tune di grup yang sudah kita sediakan di WhatsApp. Sebelum memasuki acara yang terakhir, kami dari panitia meminta kepada hadirin sekalian untuk mengaktifkan fitur kameranya karena akan dilaksanakan sesi foto bersama. Silakan bagi teman-teman, bagi yang belum, untuk segera mengaktifkan kameranya karena akan dilaksanakan sesi foto bersama. Dan kepada rekan-rekan panitia untuk bisa membantu dalam sesi foto bersama kali ini. Silakan Mas, bagi yang masih belum mengaktifkan. Ada Mas Faisal Falahuddin. Dan yang lain-lain untuk segera mengaktifkan. Oke, karena sudah cukup banyak, mungkin dari teman panitia ada yang bisa membantu saya untuk sesi foto kali ini. Saya hitung mulai dari 3 ya. Teman-teman bisa siap
Mungkin bisa boleh gaya dari teman-teman sendiri yang paling unik dan cantik ganteng-ganteng ini, silahkan. Oke, 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya, slide kedua. Silakan, masih dalam gaya yang sama ya seperti tadi. 1, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua atas waktunya yang diberikan pada pertemuan yang pertama kali ini. Jangan bosan untuk nantinya karena kita masih akan bertemu kembali di pertemuan yang kedua nanti ya teman-teman. Masuk ke acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup pada acara pagi hari ini, kami selaku panitia pelatihan basic Microsoft Excel online training meminta maaf apabila dalam atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya atas nama pribadi mohon maaf bila ada tutur kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kedua ya teman-teman. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, Kak. Sama-sama. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, Terima kasih Kak. Terima kasih. saya langsung live ya. Jadi Pak, terima kasih Pak. Ya, Sampai jumpa. oke. Tidak sesuai ekspektasi, baik. Izin live ya.